Udahlah, kita masuk Islam saja, aman, pasti masuk surga. Nauzubillah min dzalik ya. 100 kali, 1000 kali kita begitu kepada Allah, kata Allah, berbuatlah sesukamu, pasti aku akan ampuni. Banyak sekali anak-anak pesantren, teman-teman sekalian, di Indonesia pakai jilbab, masuk ke Amerika buka jilbab. Hari ini kita taubat, besok maksiat lagi, taubat maksiat lagi. Yang kemarin-kemarin itu sudah cukup, ya Rob, ampuni kami ya Allah. Masya Allah, ngeri ya kalau kita dengar dosa-dosa besar yang dijelaskan Uma tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo sahabat Uma, berjumpa lagi bersama saya Zeda Salim dalam program Catatan Uma. Sahabat, Kita semua bahwa orang-orang yang beriman akan masuk kepada syurganya Allah selama dia memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Adil. Betul. Atas semua kezaliman, kejahatan yang kita lakukan di muka bumi, semuanya itu ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Kita kembali Mbak Zeda, tadi kita katakan ada 7 dosa besar, sahabat-sahabat sekalian. Yang pertama, yang paling besar, ini semua menurut hadis surat Bukhari Muslim, termasuk juga dosa besar adalah durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan sholat pastinya, berzina, dan sebagainya. Itu bagian-bagian dari dosa besar. Masya Allah, ngeri ya kalau kita dengar dosa-dosa besar yang dijelaskan Uma tadi. Jadi langsung keluar nih pertanyaan di hati dan juga di akal. Bagaimana caranya agar kita terhindar dari dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil? Baik, sebelumnya kita bahas dulu dosa kecil itu apa. Dosa kecil contohnya misalnya tidak menepati janji, itu dosa kecil. Atau kita berkata-kata kotor, kita berkata-kata jorok, atau kita bicara yang dilebih-lebihkan, dibuat-buat, kita mengolok-olok orang lain, menangguhkan hak orang lain. Itu bagian dari dosa kecil. Tapi hati-hati, dosa kecil dilakukan terus-menerus akan jadi dosa besar. Misalnya bohong. Bagian dari dosa kecil, tapi bohong itu pasti akan ada bohong-bohong berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Makanya kalau orang pelupa jangan bohong, pasti ketahuan bohongnya. Tapi kalau bohong untuk kebaikan gimana Uma? Bohong di dalam Islam boleh kalau 3 hal. Pertama, bohong untuk keromantisan suami istri, contohnya mama hari ini makin cantik, papa makin tua, makin ganteng. Walaupun sebenarnya nggak ganteng ya, nggak ganteng ya, nggak ganteng ya. Bohong untuk strategi perang boleh, tidak mungkin kita memberitahukan kepada musuh tentang berapa banyak pasukan kita, itu strategi perang boleh. Bohong untuk mendamaikan orang yang berselisih. Contoh, ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qulil mu'minin yaghdudna min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan pada laki-laki beriman hendaklah menahan pandangan dan memelihara kemaluan. Semuanya dimulai dari pandangan, baru ntar dosa-dosa yang berikutnya. Sama juga untuk perempuan juga gitu, dalam surah An-Nur ayat 31, qulil mu'minat yaghdudna min absarihim wa yahfadzna furujahum. Sama juga, pandangannya hati-hati, nanti kalau nggak dijaga, nanti mulai akan kemana-mana, menimbulkan dosa-dosa berikutnya. Keempat, sebab orang buat dosa, dan supaya kita terhindar dari dosa, sibukkan diri. Penyebab orang buat dosa itu karena banyak waktu luang. Waktunya banyak banget, sehingga dia nggak sibukkan dengan perkara-perkara baik. Atau mungkin disibukkan dengan perkara-perkara negatif. Betul, ya. karena waktunya banyak, syaitan itu akan masuk. Nih, kamu kan banyak waktu luang, ayo nonton yang nggak baik, ayo jalan ke tempat yang nggak baik, ke tempat maksiat. Ke tempat maksiat. Kata Rasulullah apa? Ada 2 kenikmatan yang paling banyak manusia tertipu, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Ketika sehat kita kadang-kadang nggak pikir, kita lakukan berbagai macam dosa. Nanti kalau sakit baru sadar. Begitu pula dengan waktu luang gitu. Jadi itu beberapa di antaranya, dan yang buat kita juga mudah buat dosa kalau kita bermudah-mudahan pada hal yang haram. Artinya adalah kita meremehkan dosa. Kita anggap semua dosa itu dosa kecil. Itulah perbedaan antara orang yang buat dosa dengan orang yang beriman. Sahabat Uma, bagaimana? Saya mau memberitahu tentang British Propolis. Nah, British Propolis ini adalah propolis yang selalu saya minum bersama dengan anak-anak, suami maupun orang tua. Kenapa? Karena British Propolis mampu menjaga kesehatan tubuh kita. Teman-teman bisa langsung larutkan ke dalam air atau langsung diminum saja. Insya Allah tubuh kita tetap terjaga kesehatannya dengan British Propolis. Kalau orang yang beriman itu ketika dia buat dosa, dia seolah-olah berada di bawah gunung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman,
Bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya, taubat yang sebetul-betulnya. Apa itu taubatan nasuha? Taubatan nasuha adalah kita berhenti dari perbuatan maksiat itu. Masya Allah. Berhenti. Taubatan nasuha nggak hanya sekedar sholat taubat, kemudian kita buat maksiat lagi, tidak. Betul. Semurni-murninya taubat adalah kita berhenti. Kemudian kedua, kita menyesal. Kenapa kita dulu begitu bodoh? Kenapa kita dulu begitu zalim pada diri kita sendiri? Kita itu buat jahat, kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Kenapa kita menganiaya diri kita sendiri? Kenapa kita durhaka kepada Allah? Menyesal, banyak menangis akan kesalahan-kesalahan kita. Ketiga, bagaimana cara taubatan nasuha? Adalah kita melakukan kebaikan-kebaikan untuk menghapus kejahatan kita yang kemarin. Jadi bukan hanya di lisan, tapi dalam tindakan juga ya Uma, termasuk beramal baik, beramal soleh itu tadi. Betul. Lihat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab orang yang paling memusuhi Nabi, mau bunuh Nabi. Tapi ketika memasuki Islam, taubatan nasuha, betul-betul taubat kepada Allah. Dengan hadirnya Umar bin Khattab dalam Islam, Islam semakin besar, semakin luas. Orang-orang takut pada Umar, Islam disegani. Dan kemudian wafatnya Umar bin Khattab disandingkan dengan makamnya Rasulullah SAW. Masya Allah, Masya Allah. Selalu ada jalan bagi orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengingat yang sangat berguna untuk saya pribadi ya, dan mungkin insya Allah untuk sahabat Uma di rumah. Jadi banyak yang menyepelekan, ntar taubat aja habis buat dosa kecil, ini kan dosa kecil, ntar taubat aja habis gitu buat dosa kecil lagi, nanti bisa taubat lagi. Jadi menyepelekan dosa kecil seolah-olah dia memiliki umur yang panjang untuk bisa bertobat, itu juga berbahaya ya Uma. Jangan sampai itu terjadi pada kita dan sahabat Uma di rumah. Satu lagi Uma, terkait dengan sholat taubatan nasuha. Kebanyakan beberapa orang berpendapat bahwa kita sholat taubat nasuha tuh nunggu melakukan dosa besar baru sholat taubatan nasuha. Ini mulai jadi pertanyaan, apakah betul kita melakukan sholat taubatan nasuha itu hanya di saat kita berbuat dosa besar saja, atau malah dihimbau untuk dilakukan setiap malam, setiap hari secara istiqomah, baik kita merasa melakukan dosa besar ataupun tidak? Ya. Salat taubat itu bagian dari salat sunnah. Yang namanya sunnah artinya kalau dikerjakan kita dapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Yang namanya sunnah kalau terus dikerjakan ya tentu saja baik. Berkenaan dengan salat taubat, teman-teman sekalian, dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, apabila ada orang yang melakukan sebuah perbuatan dosa, kemudian dia berwudu dengan wudu yang sempurna, lalu dia dirikan salat 2 rakaat untuk salat taubat, selanjutnya dia beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti Allah akan ampuni. Jadi kalau teman-teman mau salat taubat adalah sebuah atau suatu hal yang sangat baik, tapi jangan lupa salat taubat tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi juga perbanyak beristighfar. Rasulullah itu istighfar 70 sampai 100 kali dalam sehari, padahal sudah dijamin masuk surga. Masya Allah, itu sudah dijamin masuk surga ya, tapi masih beristighfar 100 kali satu hari, Masya Allah. Dan juga jangan lupa untuk taubatan nasuha, betul tadi setelah selesai taubat betul-betul mentekadkan diri nggak mau balik lagi kepada kehidupan yang dulu. Buat aku benci ya Allah kepada kebodohan aku di zaman dulu itu. Seperti itu. Oke, jadi ada waktu mustajab nggak Uma untuk melakukan sholat taubatan nasuha? Khusus dilakukan di sepertiga malam kah? Atau di setiap waktu di saat kita mau melakukan sholat taubat? Biasanya kalau kita taubat kan kita butuh suasana yang hening, suasana yang kita bisa berdoaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat taubat itu bisa dilakukan sebenarnya kapan saja. Tapi kalau menanyakan waktu terbaik, namanya kita ingin taubat, kita ingin menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita maunya khusyuk, berdoa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah ingatkan di sepertiga malam terakhir banyak sekali keutamaan, yaitu orang yang ketika minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Jadi tentu sangat baik sekali kalau sudahlah bangun sepertiga malam, teman-teman sholat tahajud misalnya, sholat taubat misalnya, itu juga sebuah waktu yang sangat baik, tidak hanya untuk sholat taubat ya, tapi sholat tahajud atau menghidupkan malam. Orang haid itu menghidupkan malam bisa, nggak mesti sholat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sepertiga malam, baca buku untuk beristighfar, itu termasuk zikir juga. Betul, seperti itu. Bicara masalah sholat taubatan nasuha, ini menarik ya Uma, karena beberapa orang termasuk saya pribadi kadang kurang memahami begitu. Untuk sholat taubat ini sebenarnya apa ya, caranya itu seperti apa sih agar sholat ini diterima? Adab dari sholat taubat itu seperti apa? Apakah boleh digabung dengan sholat tahajud misalnya, dalam satu sholat digabung dengan sholat hajat dan taubatan nasuha, itu bolehkah karena ini sunnah hukumnya?
Kalau sholat taubat tadi Rasulullah ingatkan sholat 2 rakaat kemudian salam. Berkenaan dengan bagaimana caranya agar sholat taubat itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini sama seperti sholat-sholat lainnya. Bahwa sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau memang tadi ya niatnya lurus, betul-betul niatnya karena Allah. Karena syarat diterimanya ibadah adalah kalau niatnya lurus lillah dan mengikuti apa yang telah dicontohkan Rasulullah. Kemudian yang kedua, pastikan bahwa kita itu sholat kita persiapkan. Artinya apa? Kita persiapkan artinya nggak terburu-buru, kita khusyuk. Khusyuk itu kalau kita tenang dalam gerakan, kita paham dalam bacaan, kita hadirkan hati ketika kita sholat, kita rasa itu sholat terakhir kita. Masya Allah. Mau sholat khusyuk, mau sholat taubat kita rasa kita khusyuk, kita rasakan betul bahwa itu sholat terakhir kita, itu kesempatan terakhir kita untuk minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun. Pasti kita sungguh-sungguh melaksanakan sholat itu dengan cucuran air mata. Masya Allah. Seperti itu. Jadi hukumnya kalau digabung sholatnya boleh nggak tuh Umah? Misalnya sholat taubatan nasuha digabung dengan sholat hajat begitu? Mungkin bukan digabung. Setelah sholat tahajud 2 rakaat, salam. Teman-teman misalnya mau sholat. Berarti nggak boleh ya Umah dipisah ya hajat kalau sendiri. Kalau digabung kan berarti jadi 4 taubatan rakaat, nasuha. berapa rakaat kan begitu. Karena ada beberapa sumber yang membolehkan itu Umah. Kan itu niatnya gimana? berbeda. Sholat Sholat tahajud punya niatnya sendiri. Sholat taubat kita memang niatnya adalah bertaubat. Sholat hajat kita memang niatnya adalah sholat hajat. Sahabat Uma, kita masih akan melanjutkan pembahasan kita, tapi sebelumnya saya mau ngasih tahu mengenai ini nih, Brightening Shower Scrub Freshie. Wanginya fresh banget teman-teman sekalian, segar. Dan ada butiran-butiran scrubnya yang mengangkat kulit mati kita. Aman dipakai setiap hari dan membuat kulit kita menjadi halus. Rutin ya, kata Scarlett. Baik, satu lagi nih Uma yang paling menarik ya, biasanya kita kalau melihat pendosa, ya orang yang berbuat dosa, orang yang berbuat maksiat, kebanyakan kita itu membenci, ya kita itu mengeluarkan sumpah serapah, masuk neraka kamu pendosa kamu kayak begitu. Padahal sebenarnya gimana sih Uma adab menghadapi orang atau manusia atau pendosa yang berbuat maksiat? Kita benci atau justru kita kasihani? Sahabat Uma semuanya, kalau kita melihat pendosa, jangan lupa kita juga pendosa. Betul, Masya Allah. Beliau punya dosa di tempat yang lain, kita juga punya dosa di tempat yang lain, teman-teman sekalian. Jadi tidak boleh seorang muslim ini memandang seseorang, apalagi seorang mukmin ya, dengan mata benci. Yang kita benci adalah perilakunya. Perilakunya kita benci, tapi bukan orangnya. Betul. Karena dia buat dosa, kita juga buat dosa. Kita juga banyak dosanya. Betul. Sebagaimana dia juga buat dosa. Kalau kita lihat Rasulullah SAW, Rasulullah itu mengajarkan pada kita itu penuh cinta, penuh kasih sayang. Ada surah yang ingin saya bacakan pada teman-teman semua, surah Al-Asr. Ini menjadi landasan untuk kita cinta. Islam itu dibangun tidak hanya sekedar karena akidah yang kokoh, tapi juga karena ada ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan sesama muslim. Kita bisa selamat kalau kita sama-sama saling sayang, saling peduli. Dalam surah Al-Asr, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Perhatikan teman-teman, ini ayat favorit saya supaya kita menghadirkan cinta pada saudara-saudara kita. Kata Allah, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali mereka yang beriman, mereka yang beramal salih, saling menasehati dalam kebenaran, saling menasehati dalam kesabaran. Apa maksudnya? Untuk lebih mudah kita buat menjadi analogi. Kita berada dalam lautan yang dalam, kita tenggelam, dan semuanya pingsan, termasuk diri kita. Bagaimana cara kita selamat? Beriman, kata Allah. Demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali mereka yang beriman. Beriman itu apa? Beriman itu sadar. Cara kita untuk bisa menyelamatkan diri kita, kita sadar dulu. Setelah kita sadar, wah ternyata saya pingsan dan tenggelam di lautan. Bagaimana cara supaya saya bisa selamat? Kata Allah Subhanahu wa taala, beriman dan beramal saleh. Beramal saleh itu berbuat baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian setelah kita berenang ke atas, kita lihat ke bawah. Ya Allah, banyak sekali saudara-saudara saya semuanya pingsan dan semuanya tenggelam. Nggak mungkin kita sendirian ke atas, nggak mungkin, karena kita punya cinta dengan mereka semua. Betul, betul. Kita katakan lagi, nggak mungkin ini. Saya nggak akan bisa biarkan saudara-saudara saya yang saya cintai ini semuanya tenggelam dan pingsan. Wa tawassaw bil haqq. Maka saling menasihati dalam kebenaran. Kita berenang lagi ke bawah, kita bangunin. Bangun, bangun.
Jadi kita mengatakan, wahai saudaraku, bangun. Engkau dalam keadaan yang tenggelam, engkau dalam keadaan yang menyedihkan, engkau dalam keadaan yang susah. Bangun, kita harus selamat. Ketika semua orang itu bangun, wa tawassaw bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Sebagai sayang Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Allah. Masya Allah. Allah mengampuni semua dosa. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Allah memberikan kabar gembira kepada kita dengan kalimat yang sangat santun. Allah nggak panggil kita wahai penzina, wahai peminum khamar,